Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan dan hari ini kita sama-sama masih bisa menghirup udara segar ini dan masih diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan aktivitas kita. Sholawat barangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran seni serta koordinator dari pidato pembelajaran seni dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan pidato saya yang berjudul yaitu amalan-amalan pembersih hati. Dalam agama, hati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hati yang bersih dan lembut. Apa itu hati yang bersih dan lembut? Itu hati yang selalu diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati tersebut tidak terlintas satu noda pun untuk berbuat keburukan. Yang kedua yaitu hati yang kotor dan keras, yaitu hati yang sulit untuk menerima kebaikan dan arahan nasihat dari orang lain. Sehingga ketika seseorang itu memiliki hati yang kotor, akan sulit hatinya itu untuk menerima kebaikan dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hati yang tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amalan-amalan apa saja yang bisa melembutkan hati. Yang pertama, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka sebaik-baiknya zikir itu yaitu dengan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk sekaligus obat untuk hati kita. Selain di dalamnya terdapat petunjuk, di dalam juga menjadi obat untuk hati yang cemas, hati yang gelisah. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian dengan memperbanyak zikir, maka kita akan sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu berbuat kebaikan kepada anak yatim dan memberi kepada fakir miskin. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kerasnya hatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya yaitu, bila engkau merasakan kerasnya hati, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan atau berbuat baiklah kepada fakir miskin. Maka dari situ dapat kita berikan kesimpulan bahwa ketika kita memberikan makan atau melakukan kebaikan kepada anak yatim, maka hati ini akan menjadi lebih tenang. Begitupun dengan selalu memberi kepada fakir miskin, menyisihkan harta yang kita punya, dengan begitu akan membuat hati kita menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa harta yang kita sisihkan itu memang hak atau milik mereka. Maka dari itu, selalulah berbuat kebaikan kepada anak yatim dan memberi kepada fakir miskin ketika kita memang merasa sedang berada atau memang kita merasa harus lakukan itu. Kemudian yang ketiga yaitu banyak-banyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menasihati kita dengan yaitu sering-seringlah mengingat penghancur kelezatan di segala dunia ini, yaitu dengan mengingat kematian. Ketika kita mengingat kematian, maka kita akan sadar
bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari bekal, karena tujuan kita hidup di dunia ini yaitu untuk kembali kepada akhirat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat kematian, hati kita akan menjadi lembut dan tenang, tidak terlintas dalam hati kita untuk berbuat keburukan. Kemudian yang keempat yaitu ziarah ke makam dengan tujuan untuk mengambil pelajaran. Ketika kita melakukan ziarah kubur, maka dengan begitu kita akan merasa introspeksi diri, karena dengan begitu kita akan kembali mengingat bahwa nantinya tempat yang akan kita tempati tempat itu makam, kubur. Maka dari itu, dengan mengingat-ingat kematian dan melakukan ziarah kubur, maka akan membuat kita untuk lebih senantiasa mengingat Allah dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu merenungi kaum yang sudah tiada. Begitu banyak misalnya perkampungan-perkampungan yang telah tiada dihuni oleh beberapa orang, mungkin hanya tinggal 1 atau 2 orang. Dengan begitu kita harus mengingat bahwa apapun semuanya bisa binasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lambat atau cepatnya kita semua akan menyusul mereka. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, semua yang kita punya akan kita tinggalkan, harta, benda, semuanya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, semuanya akan kita tinggalkan. Begitulah semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu memakan makanan yang halal dan dari usaha yang halal. Apa yang kita makan, jika yang kita makan itu dari hasil yang halal, maka akan membuat hati ini menjadi lembut. Dengan begitu kita tidak akan merasakan kesulitan untuk berbuat kebaikan. Sedangkan ketika kita memakan makanan yang haram dari usaha yang haram, maka hati ini akan menjadi keras dan sulit untuk berbuat kebaikan. Dari situlah kita dapat ambil kesimpulan bahwa apa yang kita makan itu akan berdampak dengan apa yang kita perbuat. Semoga dengan semua amalan yang telah saya jelaskan tadi dapat kita amalkan pula dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita dijauhkan dari hati yang keras untuk berbuat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.